Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sangat antusias sekali ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Baik, silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Oke, baik. Bapak lihat kursinya penuh ya. Berarti hadir semua. Nanti Bapak hadirkan absensinya. Oke, sekarang Bapak mau tanya. Siapa di sini yang rumahnya dekat dengan masjid? Saya Pak. Wah, banyak juga ya. Bagus. Nah, apa sih yang biasanya kalian dengar dari masjid sebelum sholat dimulai? Azan. Betul sekali, suara azan. Nah, karena itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah zeng. Bapak ingin kalian berlatih untuk menjadi muadzin cilik. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan keindahan lantunan azan dan berlatih, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih azan itu, dan ada yang tahu secara bahasa artinya apa? Oke, baiklah. Mungkin Bapak akan jelaskan ya. Secara bahasa, azan itu artinya pemberitahuan atau seruan. Nah, sedangkan secara istilah, azan itu adalah lafaz-lafaz tertentu yang dikumandangkan sebagai tanda bahwa waktu sholat fardu telah tiba. Nah, jadi kalau kalian mendengar azan zuhur berkumandang, itu artinya alarm dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sudah saatnya kita menghentikan seluruh aktivitas yang kita lakukan sekarang untuk melaksanakan sholat. Nah, lalu ada yang tahu nggak apa fungsi azan selain sebagai penanda waktu sholat? Tidak tahu Pak. Oke, jadi fungsi azan itu pertama sebagai panggilan ibadah agar umat Islam berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, yang kedua sebagai sarana untuk menegakkan syiar Islam dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ketika azan berkumandang, setan-setan akan terbirit-birit karena ketakutan dengan suara azan. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan pentingnya. Bagaimana respon atau adab kita ketika mendengar azan berkumandang? Apakah kita boleh tetap asik mengobrol atau main game? Tentu tidak ya. Nah, anak-anak, ketika azan berkumandang, kita itu harus diam dan menghentikan aktivitas. Terus menjawab lafaz azan tersebut. Yang ketiga, membaca doa setelah azan dan segera mengambil wudhu untuk sholat. Nah, sekarang kalian paham kan apa itu azan dan bagaimana adab kita ketika mendengar azan. Nah, kalau begitu, yuk sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu azan dan bagaimana adab ketika mendengar azan. Nah, kalau begitu, yuk sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya.
di Ramadan. Kalian simak baik-baik ya. Nah, dari audio barusan, Bapak punya pertanyaan nih buat kalian. Kenapa sih nada atau irama azan di berbagai tempat itu bisa berbeda-beda, tapi kata-katanya atau lafaznya tetap sama? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Nah, sebenarnya nada itu adalah seni dan Islam itu indah, tapi lafaz azan itu adalah aturan syariat sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi lafaznya itu tidak boleh diubah. Oke, yuk sekarang kita praktekkan. Nah, kita gunakan metode talaki, di mana Bapak akan bacakan lafaznya garis per garis. Kalian ikuti bersama-sama. Oke, ikuti Bapak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di baris ini kita harus fokus pada shin, agak membesis. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nah, di sini kalian harus perhatikan huruf besar dan shin ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masya Allah.
dengan cara berwudu. Dan yang kedua, saat azan kita harus menghadap kiblat serta suara diusahakan untuk lantang dan kuat. Jadi seorang muadzin juga ada syarat-syaratnya. Jadi tidak asal-asalan saja. Nah, sekarang waktunya praktik mandiri. Oke, Bapak akan bagi sesuai kemampuan kalian. Nah, untuk yang sudah mahir, tolong bantu Bapak bimbing teman-temannya di kelompok kalian dan menggunakan coba variasi irama. Untuk yang sudah berproses dan yang masih ragu, silakan lihat tes lafaz azan pada buku paket. Nah, jadi di sini kita akan bagi menjadi beberapa kelompok, di mana yang memang beberapa murid yang sudah mahir dalam lafaz azan dan beberapa murid yang memang perlu bimbingan dan yang sedang berproses. Jadi kita bagi menjadi dua kelompok, di mana kalian masing-masing akan berusaha untuk melafalkan azan, kalau bisa beserta irama-irama yang bisa jadi yang telah Bapak perlihatkan di audio tadi. Nah, mungkin itu silakan kalian pelajari dulu beberapa menit. Nanti Bapak akan panggil kalian satu orang mungkin untuk maju ke depan melafalkan azan. Oke, baik, silakan untuk dipelajari terlebih dahulu. Waktunya habis. Nah, Bapak perhatikan tadi anak-anak kelas ini luar biasa ya. Mungkin Bapak ingin satu orang dari kalian, mungkin bisa perwakilan atau kita tunjuk ketua kelasnya saja ya, yang pertama kali untuk mencoba melafalkan azan. Nah, kalau bisa dia akan menggunakan irama-irama yang mungkin telah Bapak sampaikan tadi di bagian audio. Mungkin silakan untuk kepada ketua kelas. Baiklah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk ketua kelas yang sudah berhasil. Baik. Nah, jadi mungkin di kelas lain tadi sudah insyaallah benar ya. Mungkin ada beberapa faktor huruf yang memang belum bukan salah, tetapi harus diperbaiki sedikit. Oke. Baik. Nah, di sini Bapak ada LKPD juga ya sebagai tugas kalian pada hari ini.
Bapak ingin kalian mengisinya untuk sebagai nilai harian kalian. Bapak bagikan ya. Nah, oke, baik. Jadi LKPD-nya tolong isi dan nanti akan Bapak ambil kembali. Oke, baik. Nah, jadi Bapak mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian, terutama ketua kelas yang sudah mencoba untuk melantunkan panggilan Allah tadi? Merinding, senang, tegang, atau bagaimana? Senang. Senang ya, Masya Allah. Oke, baik. Mungkin yang lainnya bisa belajar seperti ketua kelas ya, yang tidak ragu untuk saat ditunjuk dan berusaha untuk benar. Nah, sebelum kelas kita tutup, kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada hari ini adalah azan itu bukan sekedar suara yang keluar dari pengeras suara masjid. Azan adalah panggilan agung dari Allah Subhanahu wa taala agar kita segera menghadapnya. Nah, jadilah anak-anak yang ketika mendengar azan langsung bergegas mengambil air wudhu untuk sholat. Nah, baik. Sebelum benar-benar Bapak tutup, apakah LKPD-nya sudah selesai? Sudah, Pak. Masya Allah, memang sangat-sangat cepat ya anak kelas 4 ini, sangat pintar dan Bisa, Pak. terima kasih. Ini nanti Bapak cek dan Bapak kasih juga ya, dan juga sekalian untuk absensi karena ada semua, jadi lebih mudah untuk absensinya. Baik. Nah, jadi mari kita tutup kelas hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda dan kalian harus tetap latihan di rumah ya sebagai calon-calon muadzin hebat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak pamit ya.